Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video dari seorang mu'alaf yang sekarang sudah menjadi muslimah yang soleh, cantik begitu ya. Nah, kita akan mendengarkan pernyataan beliau ketika dia menjawab pertanyaan di TikTok ya. Pertanyaannya itu, sejak kapan Musa berbahasa Arab? Dan dia katakan, sejak Allah mewahyukan firman-Nya kepada Musa, sehingga Musa berbahasa Arab. Bukan hanya Musa, tapi semua nabi juga berbahasa Arab. Dan di akhir dia kasih pertanyaan, kalau begitu sejak kapan Yesus berbahasa Indonesia? Ini agak lucu ya. Nah, kita dengarkan dulu cuplikan videonya. Setelah itu kita luruskan, kita tanggapi, dan kita beri komentar kita untuk pernyataan wanita ini. Iya, kapan Musa berbahasa Arab? Nabi Musa berbahasa Arab sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci yang terakhir. Bahkan bukan hanya Nabi Musa, seluruh nabi yang diceritakan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi berbahasa Arab. Nah, yang jadi pertanyaan, sejak kapan Yesus berbahasa Indonesia? Slebel. 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 Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, itulah cuplikan video singkat dari seorang wanita mu'alaf ini yang sekarang sudah menjadi muslimah ya. Dia katakan Musa sudah berbahasa Arab sejak Allah mewahyukan kitab sucinya. Dan bukan hanya Musa, sekali lagi ya, tetapi juga para nabi yang lain juga berbahasa Arab. Dan ditutup dengan pertanyaan seperti yang saya katakan di awal, yang dikatakan oleh wanita ini, sejak kapan Yesus berbahasa Indonesia? Saya ingin jawab dulu bagian terakhir. Sejak kapan Yesus berbahasa Indonesia? Kalau saya ikuti logika berpikirnya teman-teman, dia pasti karena membaca Alkitab orang Kristen yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga terjemahan di dalam Alkitab di dalam bahasa Indonesia itu kan ada perkataan-perkataan Yesus yang ada di dalam bahasa Indonesia itu. Itulah sebabnya diajukan pertanyaan, sejak kapan Yesus berbahasa Indonesia? Logikanya gimana ya? Ya, karena Alkitab itu sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, maka perkataan Yesus itu dipahami oleh orang-orang yang ada di Indonesia karena mengerti bahasa Indonesia. Bukan hanya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, banyak sekali terjemahan Alkitab sesuai dengan bahasa juga suku di negara masing-masing. Kalau Indonesia kan bahasa ibunya ya bahasa Indonesia, tetapi juga ada di dalam bahasa suku-suku seperti Mentawai, bahasa Batak, bahasa Toba, Simalungun, Karo, Nias, bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan ada banyak bahasa-bahasa yang ada di setiap suku. Dan itu diterjemahkan. Nah, kalau ditanya lagi, sejak kapan Yesus berbahasa Padang misalnya gitu. Ya karena Alkitab itu diterjemahkan di dalam bahasa daerah tersebut. Jadi itu adalah pertanyaan yang konyol ya. Sebetulnya kalau kita kembalikannya, sejak kapan Allah berbahasa Indonesia di dalam Al-Quran? Karena kan pasti Al-Quran itu sudah ada juga diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu pertanyaan bisa diajukan juga kepada Mbak ini yang sudah memberi komentar ini. Lalu yang kedua, dikatakan di awal bahwa Musa sudah berbahasa Arab. Agak lucu ya. Musa tidak kenal bahasa Arab, dan kalau kita hitung rentetan waktu yang sangat panjang ini, ketika kekristenan sudah ada, sebelum itu Islam belum ada. Dan sebelum kekristenan ada pun, Musa itu sudah mati gitu. Apalagi dihitung sampai Islam muncul atau kitab Quran itu muncul. Jadi
Ibu ingat ya, Musa sudah mati, dia sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa Musa itu berbahasa Arab? Nah, mikir nggak sih? Musa itu sudah mati dari ribuan tahun sebelum Islam ada. Jadi tidak mungkinlah dia berbahasa Arab. Yang ketiga, Musa tidak menggunakan bahasa Arab, tetapi dia menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berbicara kepada Musa dan Tuhan berbicara di dalam bahasa Ibrani. Dan kalau kita perhatikan tulisan kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bahkan kalau kita perhatikan kitab Mazmur pun ada catatan tulisan dari Musa. Dan itu ditulis tidak dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Ibrani. Oke, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ya, yang keempat. Musa adalah keturunan Israel, orang Ibrani asli, ya. Dan tidak mungkin dia menggunakan bahasa Arab karena dia adalah orang Israel. Dan dia harus berbahasa Ibrani, ya. Dan kalau Anda mengatakan Musa dan juga para nabi yang lain berbicara dalam bahasa Arab, ingat baik-baik, Alkitab mencatat tidak ada nabi di luar Israel yang ditulis di dalam Alkitab. Semua nabi itu berasal dari keturunan Israel. Dan semua mereka dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan, Musa sendiri lahir dari keturunan Lewi. Dari Lewi itu juga menghasilkan imam, dan Tuhan memilih juga para nabi dari keturunan ini. Dan sekali lagi, Musa tidak berbahasa Arab, tetapi dia berbahasa Ibrani. Karena Musa adalah orang Israel. Itulah sebabnya dia memakai bahasa Ibrani. Jadi adalah salah mengatakan kalau Musa sejak awal sudah berbahasa Arab. Pikir. Oke, saya pikir itu saja jawaban sederhana saya. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.